Sahabat dokter SOS Global Ministries hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui YouTube dan disiarkan langsung di 30 radio di seluruh Indonesia. Didukung oleh BSK Radio Network, Radio Foster Pati, Siloam Hospitals, Mayapada Hospitals, Mahkota Medika Center Melaka Malaysia, Adi Husada Cancer Center Surabaya, dan Prodia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di SOS Global Ministries dan follow sosial media kami. Selamat datang di SOS Global Ministries, sahabat orang sakit. Hari ini happy sekali saya Nathan Aditya boleh menjumpai Anda semua, kembali boleh mengudara lewat banyak sekali radio. Kita boleh sama-sama punya acara yang spesial dan semoga bermanfaat buat kita semua. Acara ini juga ditampilkan di YouTube SOS Global Ministry. Sekali lagi saya Nathan Aditya yang menemani acara spesial hari ini. Dan hari ini kita juga akan membahas tentang satu bidang atau satu permasalahan kesehatan lagi. Semoga kita juga boleh semakin tahu ya, karena kita perlu tahu. Kalau kita tahu, kita bisa mewaspadainya. Kalaupun kita mengalami gejala, permasalahan yang sedang dibahas hari ini, kita bisa tahu cara mengatasinya bagaimana, cara pengobatannya bagaimana. Yes, saya juga bersama tamu-tamu spesial yang sudah hadir di layar kaca. Kita by Zoom sekarang, dan walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi harapan saya kita tetap boleh saling berkolaborasi untuk memberikan siaran dan acara yang terbaik. Tapi sebelum saya memperkenalkan sahabat-sahabat saya yang sudah join bersama saya di hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah setia dengerin SOS Global Ministries. Kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena saya percaya dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan yang terpenting rohani yang sehat, kita boleh memaksimalkan hidup kita. Dan saya ucapkan selamat datang buat tim dari SOS Global Ministries maupun rekan-rekan narasumber yang juga sudah ikut serta dalam berlangsungnya acara ini. Dalam kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat narasumber yang sudah berkenan hadir, dan juga kerinduan kita sebenarnya satu. Kita juga pengen share sesuatu yang bermanfaat tentang kesehatan. Tentu juga kita mendoakan bagi Anda semua yang masih ada dalam keadaan yang lemah tubuh, sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyempurnakan kesehatan kita seperti sedia kala, hingga kita boleh beraktivitas kembali. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Anda pendengar atau penonton baru di acara kali ini. Semoga acara ini juga boleh bermanfaat dan boleh jadi berkat buat kita semua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, sampailah kita pada momen di mana saya akan memperkenalkan. Ini dia sahabat saya yang sudah hadir menjadi narasumber hari ini. Pembahasannya adalah tentang kecemasan atau anxiety disorder. Bersama narasumber spesial hari ini, Dr. Rasmi Adelaide Indah Juwita, SPKJ. Selamat datang Dr. Rasmi, bagaimana kabar Anda? Sehat, Mas. Wah, puji Tuhan. Senang sekali boleh ketemu dengan Dr. Rasmi. Semoga dalam keadaan yang sehat juga. Siap untuk share sesuatu yang bermanfaat ya, Dr. Rasmi ya? Ya, siap. Wow, luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum saya kepengen tanya tentang kecemasan, kayaknya saya punya banyak pertanyaan deh nih, Dok. Karena juga sedang mengalami. Tapi ada satu video yang menarik untuk bisa kita simak bersama ya. Video tentang sebuah rumah sakit dengan pelayanan yang maksimal. Namanya adalah Rumah Sakit Baptis di Kota Batu. Videonya berikut ini. Silakan, boleh Anda lihat bersama-sama. Mengutamakan mutu dan keselamatan pasien menjadi salah satu misi Rumah Sakit Baptis Batu dalam mendukung program pemerintah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Menjalani kehidupan new normal di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk datang dan periksa ke Rumah Sakit Baptis Batu. Kami melakukan upaya tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 supaya semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit tetap aman.
Berikut ini adalah upaya tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Rumah Sakit Baptis Batu. Yang pertama, pembersihan secara rutin oleh petugas di semua tempat dan area yang ada di rumah sakit, terutama area atau benda yang sering dipegang dan disentuh oleh pasien. Yang kedua, semua pengunjung yang datang ke rumah sakit wajib memakai masker dan melakukan cuci tangan di area pintu masuk. Petugas kami akan melakukan screening kesehatan, salah satunya dengan melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang ketiga, rumah sakit kami juga menerapkan physical distancing, terutama di area ruang tunggu poliklinik, dengan memberikan batasan pada tempat duduk serta pemberian jarak di dalam lift. Dan yang keempat, petugas kami juga menggunakan APD sesuai area tempat kerja masing-masing. Rumah Sakit Baptis Batu juga menerapkan konsep 3 aman dalam masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pasien aman terhadap pengobatan penyakit di Rumah Sakit Baptis Batu. Yang kedua, pasien aman untuk kerahasiaan medis. Dan yang ketiga, pasien aman dalam pembiayaan. Karena di Rumah Sakit Baptis Batu bisa menggunakan JKN atau BPJS, pembiayaan umum, dan asuransi komersial yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Baptis Batu. Memberikan pelayanan kesehatan secara holistik tanpa membedakan status sosial dengan memiliki rasa belas kasih, asertif, profesional, tim kerja, serta memiliki integritas menjadi tugas utama kami. Sehingga sejahtera bisa dialami oleh semua pelanggan yang kita layani. Mari kita hadapi COVID-19 dengan tetap hidup sehat. Salam sehat dan salam damai. Tuhan memberkati. Semoga informasi ini boleh berguna bagi Anda yang sedang mencari layanan kesehatan di Kota Batu dan sekitarnya, boleh mampir di Rumah Sakit Batu untuk mendapatkan Rumah Sakit Baptis Batu untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kita kembali ke narasumber, sahabat saya yang sudah hadir dan siap untuk share sesuatu yang penting tentang kecemasan dan anxiety disorder. Berarti, Dokter Rasmi, kecemasan adalah kata populernya, tapi istilahnya adalah anxiety disorder, gitu ya? Eh, Beda bahasa aja. Jadi Oh, Indonesianya kita sebut gangguan cemas, oke. bahasa Inggrisnya anxiety disorder. Cuman sekarang bahasa gaulnya, sosmed kan aku lagi anxiety nih. Tapi apakah itu anxiety yang dimaksud? Nah, Hmm. kita bahas bareng-bareng. Oke, baik. Menarik ya, karena sebenarnya kalau kita dengar kata kecemasan aja ya, Bu Rasmi ya, semua orang mengalami kecemasan atas apapun, alasan-alasan apapun, dari alasan yang umum sampai alasan-alasan yang unik, spesifik, sampai mungkin beberapa di antara kita, gini doang kok bisa cemas gitu ya, dari yang unik sampai yang aneh gitu ya. Tapi hari ini kita akan bahas tuntas, terutama bagi Anda yang sering mengalami kecemasan, atau mungkin ada keluarga yang sering mengalami kecemasan sampai akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, itu sudah mengganggu aspek kesehatan dan aspek kehidupan yang lain. Kita perlu simak ini sampai akhir acara. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Dr. Rasmi Adelaide Indah Juwita, SPKJ. Silahkan dokter. Terima kasih. Saya izin share screen dulu. Eh, untuk para pendengar SOS ya. Hmm. Perkenalkan, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Nathan, saya Dr. Rasmi, saya bertugas di Rumah Sakit Baptis Batu di psikiater. Saya lulusan dari spesialisnya dari FK Universitas Udayana. Oke, jadi akhir-akhir ini kita sering ya mendengar istilah anxiety.
terutama di media sosial. Banyak yang saling sharing kalau aku akhir-akhir ini anxiety nih, atau aku ke-trigger anxiety-ku, nah gitu. Tapi apakah semua yang disampaikan itu adalah benar-benar gangguan cemas atau anxiety disorder? Jadi mungkin kita perlu bahas dulu bedanya ini adalah cemas atau takut ya, karena sering di apa namanya, cemas atau takut itu kadang saling tumpang tindih gitu. Jadi cemas itu biasanya sesuatu yang munculnya dari dalam diri. Jadi kalau takut dari luar, jadi memang ada sesuatu yang bikin takut. Misalnya aku takut sama ular, aku takut ketemu sama si A, itu lebih ketakut ya. Kalau cemas itu munculnya dari dalam dan objeknya itu juga bukan objek yang dari luar kita, dari luar seorang individu. Oke, ini beberapa jenis kasus yang sering ditemui psikiater di ruang praktek. Jenis-jenis gangguan cemas. Yang pertama, ini laki-laki ya, sebut saja Tuan N gitu. 35 tahun, dia sedang menyetir menuju kantor. Saat nyetir, tiba-tiba jantungnya berdebar cepat, nafasnya terasa sesak seperti tercekik, kemudian dia menepi, sekitar 10 menit ditunggu, debarannya mulai berkurang. Karena takut kenapa-kenapa, terus dia segera ke UGD, rumah sakit terdekat. Di UGD setelah diperiksa oleh dokter, direkam jantungnya, dicek labnya, hasilnya dalam batas normal. Peristiwa ini sudah kedua kali dalam sebulan terakhir, dan membaik-membaik sendiri. Di luar itu dia bisa bekerja dengan baik. Atau mungkin kasusnya seperti ini, ada misalnya sebut Nyonya B, perempuan 40 tahun, merasa cemas setiap kali keluar rumah, maksudnya ke tujuan manapun dia merasa cemas. Disertai badan yang gemetaran, keluar keringat dingin, berdebar, nafasnya sesak, pikirannya bingung, dan itu semua makin memberat kalau melihat orang banyak di sekelilingnya. Ibu ini tidak ingat sejak kapan mengalami hal tersebut, yang jelas kurang lebih setahun ini sampai-sampai nggak berani keluar rumah untuk berbelanja keperluan sehari-hari saja, hanya menunggu penjual sayur lewat, atau minta tolong dibelikan oleh suami atau anaknya. Nah, yang ketiga, ini juga mungkin mirip, tapi ini sebenarnya diagnosis yang berbeda ya. Jadi laki-laki Tuan A, 42 tahun, sudah 3 bulan berhenti kerja sebagai driver ojek online. Datang ke klinik, keluhannya hampir setiap hari tubuhnya gemetaran, rasanya seperti ada gempa. Kepalanya terasa ringan, seperti mau jatuh, kadang tengkuknya terasa kencang sampai ke pelipis, kemudian dada juga berdebar kencang. Sejak mengalami ini, Tuan A ini tidak berani lagi naik motor, takut-takut kalau nanti di jalan kambuh seperti apa. Karena keluhannya ini, Tuan A awalnya ke dokter mata. Siapa tahu nyeri kepalanya ini karena ada sesuatu di mata, mungkin ada gangguan minus atau plus. Tapi dari dokter mata dinyatakan tidak ada masalah. Kemudian ke dokter saraf untuk keluhannya ini, dokter saraf juga mengatakan tidak ada masalah di bagian saraf. Dirujuk ke penyakit dalam, juga tidak ada, setelah diperiksa bermacam-macam tidak ada masalah, baru kemudian ke psikiater. Jadi itu tadi 3 kasus yang sering kami temui di ruang praktek. Oke, jadi sebagai psikiater tentu saja kami membuat diagnosis, melakukan pemeriksaan dengan panduan ya. Di Indonesia saat ini panduan untuk penegakan diagnosis gangguan jiwa menggunakan PPDGJ 3 atau pedoman diagnosis gangguan jiwa yang seri ketiga ya di Indonesia. Jadi gangguan cemas sendiri di PPDGJ itu dibagi 2 yang utama. Ada gangguan cemas lain tapi sifatnya jarang ditemui ya. Kalau yang pertama gangguan ansietas fobik
atau mungkin bahasa awamnya fobia gitu. Ada 3 macam, ada agorafobia, dengan atau tanpa gangguan panik. Agorafobia itu seperti kasus ibu yang tidak berani keluar rumah, seperti tadi. Jadi, jika keluar rumah atau pergi sendiri, atau berada di lingkungan yang luas, misalnya di lapangan, di pasar, di mall, dia muncul gejala-gejala kecemasan. Kemudian ada lagi fobia sosial. Fobia sosial gejalanya mirip tadi, tapi pencetusnya adalah saat seseorang itu ada di lingkungan sosial tertentu. Misalnya jika dia harus presentasi di depan klien, misalnya kalau anak sekolah atau kuliah presentasi di depan kelas, harus menyajikan tugas-tugasnya, baru muncul gejala kecemasannya. Di luar situasi sosial tertentu itu dia baik-baik saja. Kemudian fobia khas, ini yang macam-macam ya, ada fobia bulu mungkin, ada fobia laba-laba, ada kecoa, atau mungkin darah, atau macam-macam. Jadi itu fobia khas. Yang kedua, gangguan ansietas lainnya, tapi ini kelompok gangguan cemas yang paling sering ditemui di ruang klinis psikiater. Yang pertama, gangguan panik. Ini kasus contohnya seperti yang tadi, yang pertama, yang sedang nyetir, tahu-tahu tidak ada apa-apa, berdebar, sesak napas, keringat dingin, kemudian tapi bisa membaik tanpa intervensi apapun. Yang kedua adalah gangguan ansietas menyeluruh. Contohnya tadi di kasus ketiga yang pengemudi ojek online tadi. Jadi intensitasnya tidak sedrastis yang gangguan panik, tapi dia mewarnai hari-hari. Jadi hampir setiap hari mengalami keluhan-keluhan cemas. Kemudian yang ketiga adalah gangguan campuran ansietas dan depresif. Jadi ada komponen keluhan cemas, tapi juga mengalami keluhan atau gejala depresi seperti mood yang sedih, tidak bersemangat, tidak berenergi, tidak bisa merasakan kesenangan seperti itu. Oke, tadi gangguan ansietas fobik mungkin bisa saya lalui, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya dicetuskan oleh situasi atau objek yang jelas, sebenarnya itu tidak membahayakan, kemudian penderitanya menghindari, atau kalau terpaksa menghadapi, dihadapi dengan rasa terancam. Kecemasannya pun bisa ringan sampai berat. Ya, ini jadi gangguan cemas secara umum, baik yang fobia maupun yang gangguan cemas menyeluruh atau panik, intinya ada 3 gejala utama. Yang pertama adalah kecemasan itu sendiri, jadi penderitanya merasa khawatir, biasanya khawatir bernasib buruk, kemudian sulit konsentrasi atau merasa terdesak, merasa seperti di ujung tanduk. Kemudian yang kedua ada ketegangan motorik, jadi ada gelisah, nyeri kepala. Tadi mungkin ada yang bilang tengkuknya seperti ditekan atau sampai pelipis seperti diremas gitu, seperti itu. Kemudian tidak bisa santai. Jadi mungkin duduk tangannya diremas-remas atau kaki goyang-goyang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada peningkatan sistem saraf otonom. Itu ada mulai dari kepala, kepalanya rasanya ringan, kemudian berkeringat, debaran jantung lebih cepat atau lebih kuat bisa dirasakan, kemudian merasa sesak nafas atau nafas pendek, atau berusaha mengambil nafas tapi rasanya udara tidak bisa masuk, seperti itu. Kemudian ada keluhan lambung, biasanya merasa lambungnya sering sakit emah, mengeluh sakit emah, perutnya perih, seperti itu, kemudian mulut kering, dan lain-lain. Kemudian kita bisa sebut ini gangguan kalau gejala 3 ini, kecemasan, ketegangan motorik, peningkatan sistem saraf otonom itu sudah terjadi selama beberapa waktu. Kalau cemas yang wajar, setelah peristiwa itu lewat, gejalanya hilang. Misalnya cemas mau maju skripsi, jadi mungkin sebelum maju presentasi sudah cemas nih, rasanya mules perutnya, sering ke kamar mandi untuk buang air kecil,
berkeringat lebih banyak. Tapi setelah dia maju presentasi, hilang semua gejalanya. Itu kecemasan yang wajar. Tapi gangguan cemas ini atau anxiety disorder, meskipun peristiwanya sudah lewat atau tidak ada peristiwa khusus yang terjadi, dia masih hmm, terjadi terus nih keluhan-keluhannya ini. Kemudian terjadi selama berapa lama itu ada kriteria diagnosisnya ya. Kemudian yang kedua, semua keluhan itu, tiga itu tadi, menyebabkan penderitaan untuk pasiennya. Jadi dia sudah nggak nyaman lagi dengan kondisinya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan gangguan dalam menjalankan fungsinya atau perannya dan juga relasinya dengan orang lain. Jadi karena misalnya tadi driver ojek online tadi, karena mengalami keluhan-keluhan kecemasan, dia sampai berhenti bekerja. Tentu saja ini juga mengganggu fungsinya ya sebagai pencari nafkah keluarga misalnya. Oke, jadi apa sih yang menyebabkan gangguan cemas? Jadi gangguan cemas ini tidak terjadi serta-merta ya. Kalau di bagian psikiatri, faktor untuk cemas ini disebut ada tiga bagian. Ada dari faktor biologi, ada faktor psikologi, edukasi, kemudian faktor sosial. Jadi kalau dari segi biologi seperti yang digambar ini, jadi eh, secara umum saat kita melihat suatu peristiwa atau mendengar suatu peristiwa ditangkap oleh panca indera kita, oleh mata, oleh telinga, kemudian diterima oleh otak, kemudian masuk ke bagian kognitif, bagian memori, bagian emosi, kemudian itu semua diolah untuk kita memberikan respon terhadap peristiwa itu. Pada penderita cemas, kadang mengalami namanya istilahnya shortcut ya. Jadi apa yang dialami itu tidak masuk ke bagian kognitifnya. Jadi tanpa mengolah, tanpa diolah, langsung masuk ke bagian memori dan pusat cemas di amigdala. Itu yang menyebabkan respon emosinya yang biasanya muncul duluan. Jadi seperti perasaan cemas dan takut seperti tadi, kemudian mengaktifkan juga sistem saraf otonom sehingga ada respon fisik seperti tadi berdebar, gemetaran, kepala terasa ringan seperti itu. Kemudian ada respon perilaku. Respon perilakunya pada gangguan cemas ini bisa dia menarik diri, kabur, atau mungkin dia jadi fight ya, fight-nya tapi tidak dalam hal yang positif, fight-nya misalnya uring-uringan, gampang marah seperti itu. Ya, untuk penyebab psikologis tadi sudah biologis ya, biologis itu yang terjadi di otak kita. Kemudian mungkin juga ada faktor genetik juga, biasanya yang diturunkan adalah personality, karena penderita gangguan cemas biasanya yang punya personality perfeksionis atau memang mudah cemas. Jadi yang susah fleksibel. Biasanya harus seperti apa yang dimaui. Kalau tidak sesuai dengan keinginan atau aturan, biasanya merasa tidak nyaman. Kemudian secara psikologi, biasanya yang terjadi pada penderita cemas itu adanya pikiran, istilahnya pikiran otomatis ya. Yang jadi kalau mengalami peristiwa tanpa mengolahnya, langsung berpikir otomatis seperti ini. Contohnya misalnya satu, overgeneralization. Jadi gampang mengeneralisasi sesuatu. Misalnya melihat atau mendengar berita berbahaya atau mengancam, langsung dalam pikirannya hal itu nanti juga terjadi sama saya. Misalnya eh, mungkin contohnya kalau anak sekolah atau kuliah mungkin ya, mungkin mendengar kalau temannya dihukum karena melakukan pelanggaran apa gitu misalnya. Lalu dia langsung cemas nih, langsung dalam pikirannya nanti aku juga bisa dihukum nih. Padahal dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh temannya. Kemudian ada juga pikiran namanya katastropik. Katastropik itu memikirkan hal yang lebih buruk dari yang sebenarnya terjadi.
Misalnya pagi ini saya berangkatnya agak mepet, agak mau telat nih. Terus nanti pikirannya sudah, aduh hari ini bakalan kacau nih, aku berangkatnya telat. Hari ini pasti nanti di kantor ini kacau dah ini. Seperti itu. Padahal ya kenyataannya dia hanya berangkat lebih lambat dari yang biasanya. Kemudian yang ketiga adalah filtering. Sayangnya filtering ini bukan memfilter hal positif ya, tapi biasanya hal negatif. Jadi melihat segala sesuatu selalu saja bisa menemukan sisi negatifnya. Padahal sebenarnya bisa juga yang dipikirin sisi positifnya. Atau berpikir should atau harus. Biasanya nih orang perfeksionis nih, aku harus, misalnya anak sekolah, aku harus dapat nilai di atas 9 untuk tes matematika misalnya. Kalau kurang dari 9, aku orang yang gagal mungkin seperti itu. Atau dalam bekerja, aku harus dapat mungkin poin sekian, atau jadi segala sesuatu harus, harus, dan harus. Kalau tidak seperti itu, berarti dia menganggap dia tidak seorang yang tidak baik atau seorang yang gagal seperti itu. Atau jump to conclusion. Jadi dia seolah-olah tahu apa yang akan dialami, padahal belum dijalani. Misalnya minggu depan mau ujian, sudah sekarang ini, pasti aku nggak lulus, padahal belum menjalani. Gitu. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan untuk penderita gangguan cemas? Jadi terapinya ada dengan obat dan tanpa obat. Jadi dua-duanya harus jalan bareng. Dengan obat, dokter biasanya meresepkan obat-obatan antidepresan, anti cemas. Setiap orang beda responnya ya. Jadi jenis antidepresan atau anti cemasnya juga tergantung kasus per kasus dengan waktu pengobatan yang berbeda. Minimal biasanya 3 bulan terapi, bisa sampai 6, bisa sampai 12 bulan tergantung dari pasiennya. Kemudian untuk terapi non psikofarmakanya tanpa obatnya dengan psikoterapi. Psikoterapi yang sering dilakukan namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi pasien ini berlatih untuk mengelola pikiran-pikiran yang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, yang jantung concussion, katastrofik, untuk berpikir dengan uh, tidak otomatis, jadi punya pikiran-pikiran alternatif. Jadi pikiran itu yang otomatis atau irasional diganti dengan pikiran alternatif atau yang rasional. Kemudian bisa juga dengan terapi relaksasi yang paling mungkin dilakukan tanpa alat, tanpa biaya. Terapi relaksasi dengan nafas dalam, duduk santai, dengan mata bisa tertutup atau terbuka, ototnya rileks, tarik nafas perlahan, pelan, ditahan, kemudian dihembuskan juga dengan pelan dan perlahan. Bisa diulang sampai merasa lebih rileks. Dan jangan lupa perlu juga kerutinan pola hidup ya. Jadi tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama, kemudian makan sehat yang teratur juga, kemudian latihan fisik, olahraga, itu juga penting untuk penyembuhan. Kemudian hindari kopi dan alkohol, karena kedua zat ini, kafein, alkohol, bisa juga mencetuskan kecemasan. Ya, mungkin itu Mas Nathan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini pemaparan yang jelas sekali ya kalau hari ini kita belajar tentang kecemasan atau anxiety disorder dari Dr. Rasmi Adelaide Indah Jumita SPKJ. Dan semoga kita makin ngerti bahwa ini loh yang kita alami. Bisa jadi kita nggak ngerti rasanya apa. Dan setelah dari paparan Dr. Rasmi, kita juga tahu bahwa oh ternyata kita atau teman kita atau saudara kita, keluarga kita itu ngalami anxiety disorder. Tapi dok, saya punya banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke Dokter Rasmi. Tadi kan kita juga sempat singgung ya, kalau misalnya makin ke sini tuh kata ansietas, istilah ansietas, kecemasan itu makin populer. Bagaimana respon atau pandangan dokter ternyata sebenarnya ada orang yang nggak ansietas sih Tan, tapi cuman istilahnya aja, aduh aku ansietas, padahal juga enggak. Karena kan ya apalagi ya mungkin generasi yang ada di bawah kita
cemas dikit terus bilangnya saya ansietas, saya perlu dokter. Gimana dok pandangan dokter tentang fenomena anak muda yang dikit-dikit ansietas, dikit-dikit ansietas? Gimana dok? Oke, ya. Di, di satu sisi senang juga ya. Jadi maksudnya Oke. ada awareness. Hmm, Karena kan betul. penting ya awareness karena belakangan ini mungkin dengan semakin maraknya Hmm, sosmed, mental awareness, mental health awareness juga lebih meningkat sepertinya ya, terutama ya. yang generasi di bawah saya. Hmm, 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 Mm-mm. hmm. Jadi Iya sih. satu sisi memang bagus itu Hmm, suatu awareness yang meningkat, ya. mungkin tapi di sisi lain juga jadi banyak self diagnosis ya. Jadi karena mereka bisa mengakses Hmm, data dari manapun, jadi ya. dicocok-cocokin ini cocok nih sama aku nih, aku anxiety gitu. Iya, iya, iya. Menarik ya. Dan Mm. juga ada satu alasan lagi dok yang mungkin sempat kelewat ya. Kita bilangnya kita ansietas, cuman alasannya ternyata kita butuh healing. Jadi cuman butuh healing terus kita bilang sama atasan saya ansietas pak, saya butuh healing. Tapi benar nggak sih dok solusinya salah satunya healing? Maksudnya ya ya pergi ke Batu mungkin atau pergi ke tempat-tempat yang kita suka gitu ya. Kalau yang suka pemandangan ya jalan ke atas, cari yang ijo-ijo. Kalau misalnya lagi seneng shopping ya datang ke pusat perbelanjaan gitu. Itu ngatasi nggak sih dok sama yang namanya ansietas? Teratasikah dengan hal-hal healing seperti itu? Jadi tergantung ya Mas Nathan. Jadi Ya. kan anxiety kita ada gradingnya ya, ringan, sedang, Hmm. berat. Nanti ada, kalau ke psikiater tuh ada toolsnya tuh, nanti disuruh ngisi semacam kuesioner, nanti di Oke. scoring tuh, anxiety-nya ringan, sedang, berat. Jadi Hmm. kalau yang anxiety ringan, sedang, Hmm. mungkin memang belum perlu obat ya. Oke. Jadi kita cara-cara yang psikoterapi, kemudian Hmm. non psikoterapi, eh sorry, non Hmm. psikofarmaka selain psikoterapi tadi terapi relaksasi atau Hmm. healing itu juga Ya. bisa. Uh-uh. Jadi Jadi seringkali bisa ya. terusnya kan stresor yang terus-terusan Hmm. nih kalau anxiety bisa jadi. Jadi Ya. mengalami stres yang berkepanjangan, nggak ada Hmm. solusinya, nggak Ya. ngerti mau diapain, atau memang ya mengalami keadaan yang gitu-gitu terus dia capek akhirnya. Ya. 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 Berarti healing itu diperlukan, tapi juga harus sesuai takarannya ya. Kalau misalnya dikit-dikit healing juga, nanti juga repot yang punya kerjaan atau kerjaan kita sendiri, usaha kita sendiri juga repot ya. Baik, dok, saya penasaran tentang kapan sih sebenarnya saat kita mengalami kecemasan, terus kapan waktunya kita harus minta tolong ke tenaga ahli, dokter, psikiater salah satunya. Oke. Jadi kapan minta tolong kalau sudah mengalami tadi ada Hmm, distress atau sudah mulai nggak nyaman ya, dengan kondisinya. Jadi hmm, terus kemudian yang kedua mengganggu fungsinya. Jadi ya, kerjaan nggak maksimal, sekolah nggak maksimal, kuliah nggak maksimal, hmm, mulai ada bentrokan sama temen, ya, uring-uringan kan biasanya, hmm, kayak apa, gampang marah, gampang ya, tersinggung, baperan, gitu. hmm, Nah, kalau mulai sudah ada seperti itu, ya saatnya untuk konsultasi. Dan mungkin ya, sudah ya. melakukan berbagai macam cara, sudah nggak bisa. Hmm, 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 hmm. Oke, oke, baik. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai mengganggu aspek kehidupan yang lain begitu ya, mungkin pertemanan kita, keluarga kita, terus juga mungkin aspek kesehatan yang lain, pola makan kita, terus juga kegiatan-kegiatan kerja kita. Nah, itu sudah waktunya untuk kita boleh minta bantuan ke ahlinya, seperti itu ya, dokter. Oke, Betul. baik. Semoga kita makin aware ya untuk para pendengar, para penonton juga SOS Global Ministries bahwa kecemasan, anxiety itu nyata. Itu yang harus disadari dulu ya, Dokter Asmi ya. Jadi Bahwa harus kan, iya mengakui kan? bahwa memang Mhm, aku sedang mengalami ini, mengalami ya. Jadi mhm. bukan ini sesuatu yang bisa lewat juga kok. Jadi bukan Ya, sesuatu yang melekat mhm, terus-menerus. Jadi memang saat ini aku ya, sedang mengalami gitu. Harus mhm. mengakui itu dulu. Ya, 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 ya. eh Walaupun sekarang juga semakin tadi kita juga sempat bicara bahwa semakin banyak yang menyadari gitu ya bahwa oh iya ya ansietas itu nyata, tapi juga di satu sisi dokter kita juga masih melihat banyak orang yang merasa bahwa kalau cemas berlebihan, emosi berlebihan itu langsung dikaitkan dengan wah kejiwaannya nih yang bermasalah. Waduh, misalnya, waduh, kita punya keluarga, kita punya teman yang seperti itu, nggak malah kita menyarankan ke
ahlinya, tapi malah dijauhi gitu ya. Karena ya itu pemahaman kita adalah kalau misalnya gampang stres, gampang emosi, udah jiwanya kena nih dengan istilah-istilah yang populer ya, yang maksudnya yang inilah, yang itulah. Gimana pandangan dokter tentang masih banyak loh ternyata masyarakat yang seperti ini? Ya, itu memang tugas kita bersama ya memerangi Mhm. stigma gangguan jiwa. Jadi Ya. sebenarnya gangguan kecemasannya juga masuk di gangguan jiwa. Mhm. Jadi gangguan jiwa yang kalau di masyarakat itu mikirnya yang orang gaduh gelisah gitu ya, yang Ya. ngamuk-ngamuk itu Mhm. gangguan jiwa. Mhm. Padahal gangguan tidur, insomnia, Ya. gangguan kecemasan, depresi itu Mhm. juga namanya gangguan jiwa. Karena jiwa itu sendiri di bagian psikiatri yang kita memahami gangguan jiwa itu ya yang terganggu dalam pola berpikir, Mhm. perasaan, dan Mhm. perilaku. Ya. Dan itu Mhm. sumbernya di mana ya di saraf pusat kita, di otak kita. Mhm. Mhm. Tapi munculnya yang orang lain lihat perubahan cara berpikirnya, Ya. perubahan perilakunya, perubahan Mhm. perasaannya. Tapi Ya. Ya. sebenarnya sumbernya yang ditangani ya di dalam otak itu sendiri. Ya, ya, ya. Perlu kesadaran ya kita yang mungkin juga lagi ngalami atau kita punya rekan, keluarga, sahabat, hamba taulan yang juga sedang ngalami solusinya bukan dijauhi tapi sediakan waktu dan arahkan untuk boleh kalau misalnya memang bukan kita yang bisa ya arahkan ke tenaga ahli seperti itu ya. Dokter, kalau tadi sempat disebutkan solusinya adalah obat sebenarnya. Benar nggak sih obat yang memang mengatasi kecemasan atau gangguan jiwa yang sejenis itu menyebabkan ketergantungan, dok? Itu pertanyaan sering ya. Kalau Mhm. apalagi baru pertama kali ketemu nih, Iya. pasti tanya dok ini nanti obat saya ketergantungan enggak gitu ya. Mhm. Oke, itu pertanyaan yang wajar juga dan Ya. perlu juga ditanyakan saat ketemu sama dokter. Mhm. Jadi obat untuk gangguan cemas kita memang memakai biasanya di awal terapi kita pakai dua jenis ya. Mhm. Jadi ada golongan antidepresan, ada golongan anti cemas. Nah, yang bisa menimbulkan ketergantungan, jadi atau kita samain persepsi dulu nih. Mhm. Ketergantungan itu yang kalau yang dimaksud di bidang psikiatri itu Mhm. jadi gini, dia harus ada toleransi. Jadi Ya. misalnya gini, sekarang dikasih setengah mili, oke. Mhm. Tapi kemudian beberapa saat kemudian setengah mili udah nggak oke lagi nih, Ah, dia nambah oke. lagi 1 mili, 2 mili, 3 mili dan seterusnya. Mhm. Itu yang disebut dengan ketergantungan. Atau Oke. kalau dia lepas itu rasanya nggak nyaman. Mhm. Ada gejala withdrawal namanya putusan. Nah, Mhm. kalau anti cemas aja, biasanya nih yang golongan belakangnya pam 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 gitu. Mhm. Dia spam, sepam, Mhm. solam gitu. Mhm. Itu kalau dipakai tunggal, memang dia akan menimbulkan ketergantungan, apalagi tanpa pengawasan dokter ya, beli-beli Mhm. sendiri gitu. Nah, tapi memang sekarang nggak boleh sih beli sendiri. Ya. Tapi kalau dia memang nekat beli sendiri, Mhm. pakai-pakai sendiri, ngobat-ngobatin sendiri, itu yang Ya. bisa menimbulkan ketergantungan. Mhm. Tapi kita pengobatan cemas sendiri, obat utamanya dengan antidepresan itu. Ya. Jadi untuk jangka panjangnya, tadi seperti saya bilang minimal 3 bulan ya sampai stabil, bisa Mhm. sampai ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, tergantung pasien. Ya. Jadi di awal memang kita pakai dua, karena kita perlu menunggu efek si antidepresannya ini kerja, karena dia Ya. obat yang ke saraf pusat itu nggak bisa yang kayak obat flu sehari dua Mhm. hari sembuh gitu. Nah kalau antidepresan ini dia perlu waktu 2 minggu sampai dia berfungsi Mhm. optimal. Nah untuk mengatasi gejala cemas sampai si antidepresannya ini kerja, Mhm. psikiater akan tambahkan anti cemas. Ya. Dan Oke. itu bukan untuk selamanya. Maksudnya untuk Mhm. sampai selesai finish terapi akan diberikan. Ya. Kalau sudah oke, si anti cemasnya akan perlahan di stop dan tunggal di antidepresan. Baik. Antidepresan sendiri sampai sejauh ini tidak menimbulkan ketergantungan. Mhm. Mhm. Baik, seperti itu ya. Karena memang treatmentnya khusus begitu ya, dan jangan sampai kita pilih-pilih obatnya sendiri, terus juga akhirnya kita kalau ngerasa bahwa wah ini udah nggak mempan nih sekian mili, nambah lagi tanpa pengawasan dokter itu yang bahaya, betul ya, Dokter Betul. Rasmi ya. Baik, Dokter, kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir sebenarnya. Saya penasaran bagaimana, mohon maaf ada kendala tentang kamera, kita akan lanjut terus ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana tentang anak-anak, dok?
yang mengalami anxiety disorder. Ini kan juga satu hal yang membingungkan, anak juga kasihan gitu ya dok ya, karena juga anak harus punya tugas belajar dan itu juga nggak gampang. Gimana dokter? Untuk treatment, untuk apa yang harus orang tua lakukan ketika anak udah mulai nih ada gejala anxiety disorder? Mhm. Oke, terima kasih Mas Nathan. Jadi untuk anak kadang gejalanya agak beda ya sama orang dewasa. Hmm. Kalau anak biasanya lebih yang menonjol itu gangguan emosinya, misalnya uring-uringan, atau anak yang lebih kecil mungkin ditinggal sebentar udah nangis nih, jerit-jerit Ya. cari mamanya, cari papanya. Hmm. Atau anak yang lebih besar biasanya itu tadi gampang marah-marah, misalnya pulang sekolah marah-marah atau Ya. mau berangkat sekolah marah-marah. Dan biasanya juga yang menonjol keluhan fisik, misalnya sakit kepala atau Hmm. muntah atau nyeri perut seperti itu. Hmm. Nah, kalau orang tua curiga apa anak saya ini mengalami gangguan cemas, sebaiknya memang dibawa periksa ya ke profesional, maksudnya ke dokter, untuk lebih diakses lagi apakah ini memang kecemasan atau Ya. mungkin ada gangguan fisik yang lain, jadi bisa diarahkan untuk pengobatan yang tepat. Untuk Hmm. terapinya hampir mirip dengan gangguan cemas pada orang dewasa. Ya. Nah, tapi pasti dokter akan memodifikasi atau di dosisnya atau di jenis obatnya. Karena Hmm. tata laksananya tentu beda antara anak dan orang dewasa. Oke, baik. Seperti itu ya. Berarti juga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya semua kalangan ya dok ya, itu berpotensi untuk mengalami ansietas. Betul ya dok ya? Betul. Ya, 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 ya. Semoga dari siaran kita di hari ini membuka pemahaman kita nih untuk kawan-kawan juga ya, bahwa kecemasan itu nyata, tapi bukan berarti kecemasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatasi gitu ya, anxiety disorder. Karena makin ke sini memang banyak yang aware, tapi juga banyak yang ngerasa masih tabu ya dokter ya, bahwa kalau cemas waduh ya udahlah obatnya ini aja, healing aja, tapi ada titik tertentu di mana ansietas itu sudah sangat parah dan memang butuh tenaga ahli seperti itu ya dokter Asmi ya. Baik, kita masuk ke kesimpulan dokter Asmi tentang kecemasan. Topik kita hari ini kecemasan atau anxiety disorder. Silakan untuk dokter Asmi Adelaide Indah Juwita SPKJ. Oke. Jadi sebagai take home message untuk kita semua bahwa gangguan cemas atau anxiety disorder ini sesuatu yang nyata. Jadi memang penderitanya cukup banyak ya. Jadi kurang lebih sepertiga orang di dunia ini di sepanjang hidupnya pernah mengalami. Wow. Mungkin kalau yang gradingnya ringan, mungkin dengan healing atau dengan memperbaiki cara berpikirnya atau pola hidupnya akan membaik dengan sendirinya. Tapi beberapa mungkin masuk di gangguan cemas yang sedang berat sehingga memerlukan bantuan psikiater seperti itu. Ya. Kemudian keluhan gangguan cemas tadi seperti ada tiga, yaitu yang pertama adalah kecemasan itu sendiri tidak bisa rileks, kemudian ada ketegangan motorik, kemudian ada peningkatan saraf otonom berupa berdebar, banyak keringat, gemetaran seperti itu. Kemudian jangan lupa bahwa itu semua ditambah dengan adanya distres atau penderitaan buat penderitanya, kemudian ada gangguan fungsi, gangguan relasi, dan terjadi sudah terus-menerus selama beberapa waktu. Nah, itu baru disebut dengan gangguan cemas dan sebaiknya meminta bantuan profesional dalam hal ini psikiater untuk dilakukan penilaian lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian ditentukan untuk terapinya. Ya. Terapi gangguan cemas sendiri bukan seumur hidup ya, jadi ada jangka waktunya minimal 3 bulan sampai 6 atau 12 bulan, tergantung dari progres penderitanya itu sendiri. Kemudian dokter terbuka untuk setiap diskusi ataupun segala hal yang ingin ditanyakan, dan sebaiknya memang dokter lebih suka kalau di pertemuan itu sebaiknya ditanyakan supaya tidak timbul praduga-praduga yang akan memperberat kecemasan itu sendiri saat terapi. Baik, seperti itu.
Kesimpulan dari Dr. Rasmi yang memberikan kita pesan bahwa kecemasan itu nyata dan tenang saja, kecemasan itu ada cara untuk mengatasinya dan semoga kita dari siaran hari ini makin aware dan sekali lagi bahwa nggak usah yang terlalu khawatir karena semuanya ada caranya, semuanya ada jalannya, dan semuanya ada solusinya. Sekali lagi, kami dari sahabat Dokter SOS Global Ministries mengucapkan terima kasih pada Dokter Rasmi Edelit Ida Juwita SPKJ atas sharing informasinya di hari ini, sehingga kami boleh paham dan mengerti bagaimana pentingnya menyikapi kecemasan, ansietas gitu ya, dan kita bisa sama-sama menang dalam tanda kutip atas permasalahan itu. Dan kiranya informasi ini juga boleh memberikan pengetahuan kepada kita semua serta masyarakat luas. Dalam kesempatan kali ini juga saya mengingatkan buat Anda para penonton setia gitu ya bahwa Sahabat Dokter terus diadakan setiap minggu di YouTube dan di banyak sekali radio rekanan kita. Sekali lagi makasih banyak Dokter Rasmi sudah join di hari ini. Semoga acara kita ini boleh jadi saluran berkat buat banyak orang yang membutuhkan dan semoga mereka yang cemas, mereka yang ansietas gitu ya dapat ketemu jawabannya bahwa ini bukan sebuah masalah yang nggak punya jalan keluar, ada jalan keluarnya. Masalahnya kita mau nggak mencarinya, gitu ya dok ya. Yes. Terima kasih. Sebagai penutup, saya doakan untuk kita semua, baik rekan-rekan narasumber, rekan-rekan dari SOS, Anda juga, para penonton gitu ya, untuk kita boleh stay healthy, tetap sehat selalu, jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kita kesehatan. Salam sehat sekali lagi, dan selalu menjalankan standar prokes tentunya ya. Dan acara boleh selesai sampai di sini. Saya Nathan Aditya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Nathan Aditya dan Dr. Rasmi Edelit Indah Juwita SPKJ undur diri. Kita ketemu di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.